Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sesi kali ini saya ingin memperkenalkan satu terapi ruqyah herbal yang insyaallah ta'ala bermanfaat bagi jamaah sekalian. Ya, sebagaimana saya rekomendasikan di dalam video-video saya di channel Quranic Terapi, bahwa setelah melakukan terapi ruqyah mandiri, ada baiknya kita melakukan terapi ruqyah herbal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Salah satu herbal yang sangat bermanfaat dan teruji secara medis ataupun secara non medis di antara adalah saya ingin memperkenalkan, yakni serbuk bidarah dari produk Zeda. Serbuk bidarah ini bukan serbuk bidarah biasa, tetapi serbuk bidarah yang sudah disterilisasi, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPOM, Departemen Kesehatan. Dan sekali lagi, serbuk ini sudah dilakukan ruqyah, insyaallah ta'ala, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saudara-saudaraku sekalian yang sampai hari ini mengalami gangguan jin, sihir, santet, teluh guna-guna, pelet dan sejenisnya. Ya, ada baiknya mengkonsumsi terapi ruqyah herbal. Nah, saya ingin menjelaskan khasiat daripada serbuk bidarah dari Zeda ini. Produk Zeda ini insyaallah ta'ala sudah recommendable, sangat recommendable, sangat direkomendasikan. Dan beberapa testimoni dari para jamaah setelah mengkonsumsi ini, alhamdulillah biiznillah ta'ala, segala gangguan jin ataupun sihir mulai perlahan-lahan hilang, dan akhirnya dengan izin Allah mengalami kesembuhan. Oke? Khasiat daripada serbuk bidarah herbal ini di antaranya adalah bagi saudara-saudara sekalian yang mengalami gangguan penyakit pada kulit, boleh menjadikan serbuk bidarah ini dengan cara membaluri area kulitnya. Ya, mungkin di wajahnya ada gangguan pada wajahnya atau pada bagian badannya, bisa dibaluri di bagian-bagian tersebut. Nah, sangat baik untuk kulit dan memperlancar peredaran darah sebagai bentuk detoksifikasi. Oke. Bagi yang mengalami gangguan pada area lambung, ini juga sangat baik untuk penyakit lambung. Ya. Mengatasi penyakit, membantu mengatasi penyakit area lambung seperti MAH, kemudian tukak lambung, dispepsia, gastritis, asam lambung dan lain sebagainya. Nah, khasiat daripada serbuk bidarah ini bisa kita gunakan juga untuk yang berkaitan dengan penyakit seperti asam urat, kolesterol, kemudian termasuk penyakit jantung, vertigo, migrain, kemudian darah rendah, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, daun bidarah ini, ya, serbuk bidarah, ekstrak bidarah ini yang sudah diruqyah ini sangat bermanfaat dan insya Allah sangat membantu untuk penyakit-penyakit yang sifatnya medis. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang diindikasikan berupa gangguan jin ataupun sihir? Nah, di dalam hadis memang tidak dijelaskan tentang adanya daun bidarah sebagai sebagai obat mengatasi gangguan sihir. Tetapi di dalam kitab-kitab para ulama dan dibuktikan sampai hari ini, para ulama berijtihad bahwa herbal yang disunnahkan Nabi untuk kita mengkonsumsi ataupun menjadikan sebagai alat mandi, ini sangat efektif untuk digunakan sebagai wasilah atau sarana menghilangkan gangguan jin dan sihir. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa apapun yang menjadi tanaman-tanaman sunnah, makanan-makanan atau minuman-minuman herbal yang disunnahkan Rasulullah, itu sangat ditakuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kurma, air zam-zam, minyak zaitun, buah tin, kemudian daun bidarah, ya, ataupun madu dan lain sebagainya, itu sangat efektif dan sangat ditakuti. Kenapa? Mereka bukan takut kepada
jenis barangnya, tetapi ketika kita membacakan doa dan ayat-ayat ruqyah, maka itu sangat powerful untuk mengatasi segala gangguan jin ataupun sihir yang ada dalam diri kita. Nah, oke, di sini saya ingin memberikan petunjuk bagaimana cara menggunakan serbuk bidara ruqyah ini, ya, untuk kita jadikan sebagai alat terapi, ya, gangguan jin dan sihir khususnya, ya. Yang pertama, serbuk ini kita bisa gunakan untuk minum, untuk kita jadikan teh setiap hari, ya. Ambillah segelas air sebanyak 150 ml, ya, kurang lebih segelas air mineral. Oke. Kemudian air hangat. Ini dipanaskan terlebih dahulu, diaduk-aduk selama 1 sendok. Setelah itu kita jadikan air tadi dengan cara berdoa, membaca ayat ruqyah. Ya. Caranya bagaimana? Setelah air ruqyah tadi, air tadi kita sudah panaskan, dimasukkan 1 sendok. 1 sendok daripada serbuk ini. Bacakanlah ayat kursi sebanyak 11 kali, Al-Kafirun 11 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 11 kali, dan Al-Fatihah 11 kali. Bagi yang tidak menghafal atau belum menghafal, boleh mencari orang yang menghafalkannya atau memerintahkan kepada siapapun yang bisa membaca atau menghafalkan surat-surat tadi. Oke? Setelah membaca, maka berdoalah kepada Allah, ya. Sebaiknya yang berdoa adalah diri kita sendiri. Di depan air, lalu kita memohon pertolongan Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikanlah wasilah air ini dan herbal ruqyah ini sebagai wasilah untuk menghancurkan segala penyakit-penyakit yang dalam diriku, semua gangguan jin dan sihir, santet dan sejenisnya. Hamba mohon ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan, angkat semua penyakit-penyakitku, dan jangan biarkan tersisa sedikit pun. Nah, ini metodenya. Silahkan berdoa dengan caranya sendiri. Oke? Setelah kita berdoa, baru air tadi kita lalu minum. Oke. Yang kedua, serbuk ini pun kita bisa gunakan untuk mandi. Mandi ruqyah. Caranya bagaimana? Ambillah sebaskom air atau seember atau wadah air yang cukup banyak. Masukkanlah serbuk ini sebanyak 3 sendok sampai 7 sendok. Ya, lalu kita berdoa, lalu bacakan ayat tadi, surat dari Al-Baqarah, ayat kursi 255, kemudian ayat sebanyak 11 kali, ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 11 kali, dan Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai wasilah untuk membersihkan segala aura negatif, energi negatif yang ada di dalam diriku, yang ada di luar diriku. Apabila ada energi negatif, aura negatif yang ada pada wajahku, pada badanku, dan seluruh tubuhku, hamba mohon melalui wasilah ini, ya Allah, hilangkan ya Allah. Pindahkan ke tempat asalnya. Dan jangan biarkan kembali ke dalam diriku. Oke? Nah, ini untuk terapi ruqyah mandi. Caranya bagaimana? Ketika kita mandi, kita berdoa, mandikanlah, ya. Lalu digosok-gosokkan ke seluruh tubuh. Wajahnya, kepalanya, ya, pundaknya, badannya, semuanya, ya. Badan depan, badan belakang, kaki sampai kaki, ya. Digosok-gosokkan seperti kita sedang lulur, ya. Nah, pada saat kita mandi, bacakanlah surat-surat tadi lagi yang kita hafalkan, ya, sambil berdoa kepada. Insya Allah pada saat kita mandi biasanya akan ada reaksi, entah itu mual ataupun keringat dingin atau mungkin muntah, ya. Dan jangan diberhentikan, diteruskan saja mandinya, ya, sampai selesai. Oke, yang ketiga, serbuk bidara ini kita bisa gunakan untuk terapi ruqyah rumah, tempat tinggal atau tempat usaha, warung, toko, kedai. Bagi yang punya tempat usaha, jadikanlah ini sebagai wasilah untuk mengusir segala energi negatif atau gangguan jin yang ada di tempat usahanya ataupun di rumahnya, di tempat tinggalnya. Caranya bagaimana? Seperti biasa, siapkan sebaskom air, ya, atau seember air, lalu masukkan ini 3 sendok, ya, 3 sampai 7 sendok. Setelah itu kita berdoa, memohon pertolongan Allah dengan membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi, ya. Ayat kursi sebanyak 11 kali, Al-Kafirun 11 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 11 kali, masing-masing 11 kali semuanya, dan Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah air ini dan ruqyah, herba ruqyah ini sebagai wasilah untuk menghancurkan semua buhul-buhul sihir, semua gangguan jin, semua sihir-sihir kiriman, santet, teluh, dan sejenisnya, ya Allah, yang ada di rumahku, yang ada di tempat usahaku, di tokoku, dan sejenisnya.
Oke. Lalu kemudian kita tiupkan ya. Setiap membaca tiupkan ke airnya. Setiap baca tiupkan lagi. Setiap baca satu surat maksudnya. Tiupkan dengan ludah kecil. Oke. Setelah berdoa, membaca ayat-ayat tadi, surat-surat tadi, maka percikkanlah ke sekitar tempat ruangan. Entah itu di ruang belakang, ruang tengah, ruang depan, halaman, dinding-dinding, lantai, semua ya. Sampai ke atap-atap ya. Kalau yang punya tempat usaha, di etalase usahanya, di tempat-tempat penyimpanan barangnya, di lemari, semua, di halaman depan juga semua dipercikkan. Ketika kita percikan, jangan lupa untuk selalu baca ayat-ayat tadi ya. Ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, terus sampai dipercikkan. Insyaallah ta'ala, apabila ada reaksi berupa bau yang hangus atau gosong, bau yang terbakar, itu adalah bagian daripada reaksi hancurnya buhul, sihir, ataupun segala gangguan jin yang ada pada rumah kita ataupun di tempat usaha kita. Jangan pernah lupa bahwa semua itu adalah atas izin Allah. Ini hanyalah wasilah. Oleh karena itu saya merekomendasikan bagi saudara-saudaraku sekalian yang ingin mengkonsumsi ataupun yang memakai ini sebagai pendamping terapi ruqyah pada dirinya atau rumah dan tempat usahanya, maka silahkan memesan di admin herbal ya. Kami sudah siapkan barangnya dan insya Allah silahkan menghubungi, nanti ada di kolom deskripsi dan di thumbnail di depan, halaman depan. Oke, saudara-saudara sekalian, sekali lagi semoga bermanfaat apa yang sampaikan. Saya ingin membantu saudara-saudara sekalian untuk mencapai kesembuhan semuanya ya. Kita memohon ridha Allah, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Share video ini, bagikan pada saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook dan media sosial lainnya. Semoga dengan wasilah kita melakukan rutin terapi ruqyah ya, mandiri yang ada di video-video kami, dan melakukan terapi herbal dari produk-produk kami, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kesembuhan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.